Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diurut dari awal, kepuasan batin ini datang ke dalam hati kami, kita semua, karena dari awal orang tak percaya menjadi percaya. Yang sudah percaya di setiap masjid ingin punya tempat sendiri, yang sudah dapat tempat sendiri pula berdatangan lagi, ada wakaf sekian lagi 2 hektar, ada pula lagi sekian hektar. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun beberapa di antaranya PHP, tak apa-apa. Nah, karena ada juga yang asli. Memang biasa begitu. Di antara begitu banyaknya rambut yang hitam, ada juga hijau. Di antara begitu banyaknya padi, ada juga rumput. Itu memang biasa. Begitu banyaknya yang asli, ada juga yang hoax. Itu memang biasa. Itu memang pengalaman serba-serbi. Dengan begitu kita mudah menjadi tahu. Alhamdulillah, setelah pengalaman-pengalaman ini, kami menjadi tajam sensor kami. Sehingga kalau ada orang mau wakaf, insya Allah 5 menit dia bercakap, tahu kami bahwa ini asli apa palsu. Nah itu. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan dapat tanah wakaf, mengelola wakaf jamaah, ada yang memiliki, sudah tanda tangan semuanya, fakta integritas, 35 orang pengurus yayasan, kami tidak ada kepemilikan sejengkal pun di sini. Dan kalau kami mati, anak cucu kami tak bisa berkuasa, diserahkan kepada para santri-santri, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya ustadz-ustadz ini sehat, terutama Ustadz Al-Nob, Ustadz Hanafi dengan Ustadz inilah yang ada gambar yang besar-besar nih. Karena mereka ini di gambarnya aja nampaknya sehat. Mereka ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau ibu doakan, mereka semangat terus. Dan mereka setiap sore Jumat rapat, semangat terus. Kata Ustadz Allah, kita akan sekolahkan anak-anak ini S1. Akan dikirim ke Mesir, akan dikirim ke sini, akan ditempatkan di sini. Sekarang berpikir bagaimana membuatkan di setiap daerah tuh nanti kalau tamat mereka bisa mengajar di sana. Alhamdulillah di suku Talang Mama sudah mulai dibuatkan sekolah. Lalu kemudian nanti bagaimana kita berpikir bisa menggaji mereka. Bekerja sama dengan lembaga amil zakat Dewan Dakwah, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, lalu bekerja sama dengan Dompet Duafa, supaya mereka tamat kuliah minimal S1, supaya kalau ada pengangkatan honorer jadi Honda, honor daerah, atau CPNS, atau guru kontrak, ada ijazahnya. Seandainya ada mereka nanti berprestasi, ikut pula dia menjadi anggota legislatif, PD dia karena punya ijazah, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, bahasa Inggris, punya ijazah, menghadapi orang banyak, maka ini semua sudah dipersiapkan. Di samping itu mereka punya keterampilan beternak, bercocok tanam, kemudian menjahit, semua keterampilan. Kita tak tahu entah di mana bakat mereka di masa akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampaknya yang menyaksikan tausiah ini secara langsung hanya beberapa ratus orang saja, tapi tausiah ini berlaku untuk seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua. Bahkan saudara-saudara yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan, di Qatar, di Saudi Arabia, di Amerika, di Australia, yang mengirimkan transfer selama ini ke Nurul Azhar. Kalau kalian datang ke Pulau Sumatera, singgah ke Pekanbaru, datang ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, tengok, oh ini dia pendopo, ini pintu gerbangnya. Pertama kali masuk yang dilihat adalah pendopo, dan langsung terkesan dengan lampunya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Lalu setelah itu memandang ke sana, lalu menengok, itu kenapa ada perumahan di ujung? Bukan perumahan, itu rumah guru yang dipakai sekarang sebagai asrama anak-anak. Ini yang di sebelah kanan ini apa? Ini adalah asrama yang bisa menampung 150 anak. Masih ada tanah kosong di sampingnya, bisa dibangun sebesar itu lagi, 150 lagi. Jadi 300 anak bisa berada di sini. Masjidnya di mana? Masjidnya di depan.
Kenapa anak-anak tarawih di sini? Kenapa tak di masjid? Karena mereka punya program khusus, satu malam satu juz. Masyarakat belum terbiasa. Kalau dibawa anak-anak ini ke sana satu juz, maka besok pagi unjuk rasa, ganti imam, ganti imam, ganti imam. Karena masyarakat kita belum terbiasa. Nah, jadi semua ada alasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Nurul Azhar ingin kita jadikan sebagai contoh model. Mana selama ini ustadz yang berceramah tentang wakaf, wakaf, wakaf? Mana wakaf itu? Inilah wakaf itu. Mana selama ini ustadz ceramah katanya anak-anak bisa menghafal Quran dalam sekian bulan? Inilah anak-anaknya. Mana anak-anak katanya bisa jadi imam? Dia sudah bisa jadi imam. Kami kau belum bisa merasakannya karena kau tak datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program ini semuanya dapat, mengajinya dapat, program kemanusiaan sosialnya dapat, program ilmunya dapat, akidahnya dapat, sehingga rasa-rasanya masalah sudah selesai. Tapi memang dunia ini tempat masalah. Kemarin ketika pengajian ada orang mengirim kertas, hanya boleh dibaca oleh Ustadz Abdul Somad. Pas dibuka amplopnya, Ustadz, ayah sama ibu saya percaya dengan orang yang mengaku jadi Imam Mahdi. Lalu kemudian duit jamaah diambilnya, minta belikan mobil dibelikan, dan saya disuruh nikah sama dia padahal umur saya masih belasan tahun. Kata emak ayah saya, kau nikah sama dia supaya berkah. Masih ada orang di Pekanbaru percaya dengan Imam Mahdi gadungan. Itu jangan-jangan Imam Mahdi lari. Begitu banyaknya ustadz, profesor, doktor, LC, MA, pengajian di masjid, masih ada. Jadi salah satu sebab orang percaya dengan aliran sesat adalah sebabnya tidak ke masjid. Karena kalau dia ke masjid, pasti dia punya ustadz. Kalau dia punya ustadz, datang sesuatu, kajian tertutup, kajian eksklusif, hanya di rumah, tak boleh ditengok orang banyak, dia muncul curiga, mudah menandai aliran sesat. UUD, UUW, UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Itu pasti sudah dimanapun dia. Kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tapi Nurul Azhar ini pun ujung-ujungnya duit juga Pak Ustadz. Duitnya jelas. Tak ada seperak pun untuk ustadz-ustadz ini. Ustadz Hanafi, Ustadz Tatang datang kemari. Berapa kilometer dari pusat kota Pekanbaru kemari. Pakai kendaraan sendiri, pakai minyak sendiri. Tidak ditanggung oleh YTWU. Kita doakan mudah-mudahan istri mereka tak marah. Karena kalau sampai bininya marah, mengamuk, terbengkalai pondok ini Bapak Ibu. Siapa yang sanggup menggantikan? Saya terus terang tak sanggup. Nah, itu penting. Mudah-mudahan istri mereka menonton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aliran-aliran sesat ini, maka cara menanggulanginya adalah bagaimana supaya hati jamaah ini ditarik kepada ustadz yang benar, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia dari bacaan Al-Qur'annya, aku tertariknya sama ustadz ini apa? Dari bacaan Qur'annya. Aku tertariknya apa? Dari kajian fikihnya. Makanya nanti fokus pertama ngapal dulu. Setelah mereka hafal Quran, barulah mereka baca kitab. Dipanggilkan gurunya langsung pakai metode Al-Miftah namanya. Paling cepat 8 bulan, lama 10 bulan. Didatangkan gurunya kemari, dikursuskan dia nahwu sharaf, balaghah. Setelah itu mereka pun bisa baca kitab. Dari mulai kitab yang kecil, Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik lagi Kifayatul Akhyar, naik lagi barulah dia membaca I'anatul Talibin, naik lagi kitab Mahalli, naik lagi Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Insyaallah mazhab Syafi'i sudah di kepalanya, sehingga nanti kalau ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu sebagai perbandingan mazhab, sehingga kalau dia mengajar, dia tidak membingungkan umat, dia menjadi solusi menyelesaikan masalah umat.
Kita berharap ketika alumni anak-anak Nurul Azhar datang nanti sekeliling kota Pekanbaru, dari mulai Riau, ujung Indragiri Hilir Tembilahan sampai ujung Rokan Hilir, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu sampai ke Bagan Siapi-api, mereka insya Allah menyelesaikan masalah umat. Amin. Alhamdulillah Ustadz, kami kemarin hampir bacok-bacokan di kampung nih gara-gara kaki celana. Hampir kami tinju-tinjuan Pak Ustadz gara-gara tarawih. Tapi sejak datang alumni Nurul Azhar, kami paham karena mereka jelaskan dengan dalil-dalilnya. Mudah-mudahan begitu anak-anakku sekalian. Amin. Kita tak mau kami di kampung ini aman aja Pak Ustadz. Tapi sejak anak-anak ini datang, itulah berkelahi kami Pak Ustadz. Kalian amannya waktu itu apa? Sebelum mereka datang, kami di sini sama-sama laga ayam, sama-sama main gaple, sama-sama main judi. Sejak datang mereka diajaknya ke masjid, itulah kami mengamuk Pak Ustadz. Bagus, lanjutkan. Kalau orang bersatu dalam perbuatan maksiat, mesti ada yang berani. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Fala yustajabu lakum, kamu berdoa kepada Allah tapi doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak di sini berpegang kepada syariat Islam. Fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Biasanya nyasar-nyasar, sesat-sesat melalui 3 pintu ini. Nyasar dalam bidang akidah melalui pintu akidah, maka dipegang dia, dikawal dia dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dari mulai kitab yang kecil Aqidatul Awam, baca syarahnya Jala'ul Afham, naik ke atas macam-macam, diantaranya Al-Husunul Hamidiyah, yang paling tinggi Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Masak akidah itu di kepala dia, sehingga nanti datang aliran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, aliran yang baru-baru modern sekarang disebarkan melalui medsos. Datang pula aliran yang lama-lama bangkit lagi, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabaliyah, fitnah khalqil Quran. Maka mereka sudah punya saringannya. Begitu juga tentang masalah fikih, ada yang tak bermazhab, lompat sana, lompat sini, maka dimasakkan, dimatangkan dia dalam fikih mazhab Syafi'i. Setelah itu nanti dia bisa membaca mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sebagai perbandingan. Adapun dalam masalah tasawuf, ini pun banyak juga orang nyasar-nyasar. Kenapa? Mengikuti rasa yang tak bertepi, mengikuti akal seperti tengah lautan yang tak ada pantainya. Maka syariatnya mesti kuat. Iza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena setan pun bisa melakukan itu. Karena kalau orang hanya menengok yang aneh-aneh, ditengoknya orang terbang di atas awan lalu dia ikut, nanti Batman, Superman dianggapnya Imam Mahdi. Kalau ditengoknya ada orang berjalan di atas air lalu dianggapnya itu adalah nabi, wali, terpukau dia, maka tukang-tukang sulap, tukang-tukang tipu, tukang bohong dengan segala triknya melakukan itu. Maka kuncinya adalah pada syariat, berpegang teguh kepada syariat. Maka kitab pun yang dibahas adalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Begitu cantik indahnya, disusun dengan dalil-dalilnya, disempurnakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga kalau dalam 3 ini dia selamat, dalam akidah Asy'ari selamat, dalam fikih Syafi'i selamat, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid selamat, maka umat ini pun akan terselamatkan insya Allah. Sehingga kalau kami mati, kita semuanya mati, kita sudah meninggalkan lokomotif kepala kereta api beserta gerbong-gerbongnya. Relnya kita bangunkan, kereta apinya kita tinggalkan, masinisnya boleh berganti, tapi kereta api tak boleh berhenti, dia tetap berjalan sampai hari kiamat.
Insya Allah kalau sudah kita bangunkan sistemnya, yayasannya, Yayasan Tabung Wakaf Umat, pembina, pengawas, ketua, bendahara, sekretaris, maka sudah bisa dibolak-balik diganti sesuai dengan ketentuan. Ada rapat umum tahunannya, ada rapat bulanannya, sistemnya sudah berjalan. Ada yang wakaf produktif, ada wakaf kelapa sawit, ada wakaf buah jeruk nipis, ada wakaf madu, supaya kita tak selamanya berpangku tangan meminta dan mengemis, sehingga andai pun kami mati menghadap Allah, insya Allah mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Siap kalian melanjutkan? Dari bunyinya macam tak siap. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mereka ini bersorban Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersorban. Kenapa mereka berjubah Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjubah. Rupanya kalau dia bersorban, kenapa? Kalau dia pakai pakaian sorban, tak mungkin matanya jelalatan. Kalau dia pakai jubah, maka insya Allah dia akan tunduk dan wara. Kenapa Ustadz tak pakai sorban? Kalau pakai sorban itu isinya 30 juz. Kalau ini juz 30. Tapi jangan pula tersinggung yang peci-peci merah. Itu sekedar gurauan saja. Insya Allah semua anak-anak kita bisa mengikut jejak para santri-santri ini insya Allah.